Kelelahan kerja adalah perasaan lelah, adanya penurunan kesiagaan dan respon total individu terhadap stres psikososial yang dialami dalam satu periode waktu tertentu, dan kelelahan kerja itu cenderung menurunkan prestasi, motivasi, serta penurunan produktivitas kerja karyawan, menurut Setiawati 2010. Menurut Atiko DKK 2014 bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan kelelahan kerja, antara lain yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari usia, jenis kelamin, status gizi. Untuk faktor eksternal terdiri dari sikap kerja, beban kerja, tekanan panas, penerangan, sama kebisingan. Faktor lain penyebab kelelahan kerja antara lain yang pertama penyebab medis, yang kedua penyebab yang berkaitan dengan gaya hidup, yang ketiga penyebab yang berkaitan dengan tempat kerja, yang keempat faktor psikososial. Menurut Anastasi 1989 menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja adalah karyawan harus melakukan pekerjaan yang tidak menarik, bekerja secara rutin, tanpa variasi atau monoton, dan melakukan pekerjaan secara terus-menerus dan berulang-ulang sehingga menimbulkan kebosanan serta tidak ada minat dari karyawan untuk melakukan pekerjaan sehingga semangat dan motivasi kerjanya rendah. Menurut Budiono DKK 2003, kelelahan kerja memiliki gejala antara lain. Yang pertama perasaan lesu, ngantuk, dan pusing. Yang kedua kurang mampu berkonsentrasi. Yang ketiga berkurangnya tingkat kewaspadaan. Yang keempat persepsi yang buruk dan lambat. Yang kelima berkurangnya gairah untuk bekerja. Yang keenam menurunnya kinerja jasmani dan rohani. Penanggulangan kelelahan kerja menurut Setiawati 2010, kelelahan dapat dikurangi melalui program penanggulangan kelelahan kerja dengan kegiatan promosi, kesehatan, pencegahan kelelahan kerja, pengobatan kelelahan kerja, dan rehabilitasi kelelahan kerja yang meliputi primer, sekunder, dan tersier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sita Sania. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas MSDM 19C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi kebosanan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan kebosanan kerja itu? Setiap individu pasti pernah mengalami kebosanan. Kata kebosanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan di mana pikiran menginginkan adanya perubahan, mendambakan sesuatu yang baru, dan menginginkan berhentinya rutinitas hidup dan keadaan yang monoton dari waktu ke waktu. Maksud dari monoton dari waktu ke waktu itu, setiap individu melakukan kegiatan yang sama secara berulang-ulang. Kebosanan dalam jangka waktu singkat mungkin tidak akan memberikan pengaruh, namun jika kebosanan itu terjadi dalam jangka panjang, bisa mengakibatkan pegawai itu stres dan bisa juga mengakibatkan dampak kinerja pegawai itu akan menurun. Jadi dampaknya itu besar jika kebosanan itu tidak segera ditanggulangi. Adapun yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara kebosanan kerja dan kelelahan kerja. Kebosanan kerja dapat mengakibatkan kelelahan kerja, dan begitupun sebaliknya, kelelahan kerja dapat menyebabkan kebosanan kerja. Menurut Mail dan Jack, adapun faktor yang mempengaruhi kebosanan kerja melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan tradisional, kedua, pendekatan kontemporer, dan yang ketiga, pendekatan integratif. Adapun faktor lain yang sering terjadi yang menyebabkan kebosanan kerja itu muncul, biasanya itu karena suasana, jenis pekerjaan, komunikasi, status, dan gajinya. Contohnya itu biasanya karena pegawai melakukan pekerjaan atau kegiatan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.